Itu berarti kita semua ini bersaudara. Amin. Karena kita punya Bapa satu. Lalu kita ini anak-anaknya. Tidak mau tahu kok dari suku mana. Orang gunung ke, orang pantai ke, orang Jawa ke, Makassar ke, kita satu di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, karena kita ini bersaudara, kenapa keturun baku musuh? Hah? Kenapa orang gunung contoh? Ini contoh. Kenapa orang gunung musuh orang pantai? Kenapa orang gunung musuh orang Jawa? Kenapa orang gunung musuh orang Makassar? Kenapa? Padahal kita satu. Tadi sudah dengar firman. Maka Allah menciptakan mereka manusia, laki-laki dan perempuan. Itu berarti kita ini satu saudara. Tapi kenapa hari-hari ini kita terdengar ada orang baku bunuh, baku musuh, suku ini musuh suku ini? Kenapa? Saya mau beritahu penyebabnya. Itu setan, iblis yang bikin kacau manusia. Amin? Amin. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kita ini bersaudara, tapi yang bikin kacau itu setan, iblis. Dia iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena dia tidak mau dia mati, dia sendiri masuk neraka. Maka iblis ini dia berusaha sedemikian rupa supaya pada waktu akhir daripada hidup saudara, saudara juga masuk neraka sana. Karena saudara hidup tidak penuh dengan cinta kasih. Padahal firman Tuhan mengajar saudara hidup dengan cinta kasih. Saudara harus saling mengasihi saudara yang lain sama saudara yang lain, sekalipun beda bahasa, beda suku, tapi kita ini harus saling mengasihi karena kita ini bersaudara dalam Tuhan dan kita ini Tuhan yang ciptakan, maka hidup kita harus saling mengasihi satu sama lain. Amin. Amin. Tapi karena iblis dia tidak suka, ya, iblis dia tidak suka, maka dia bikin kacau dunia ini dengan permusuhan antara suku dengan suku, bangsa dengan bangsa. Dia lalu bilang, hei, kau lihat, kau beda dengan dia, dia itu rambut lurus, kulit putih, kau itu keriting hitam. Kau tidak ada apa-apa dengan dia. Ini cara iblis. Tetapi ketika Bapak Ibu tahu firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu rajin berdoa, maka Roh Kudus akan menolong saudara-saudara. Sehingga tidak akan ada hidup perpecahan. Amin. Amin. Saya mau beritahu Bapak-Bapak. Dulu zamannya Lukas NMB ada di sini, orang gunung bisa dihitung dengan jari. Jati-jati itu tempat pelayananku, hanya beberapa orang gunung di situ, anak-anak muda. Termasuk Nonik Bahabol yang sekarang pendeta di Jatiwaringin. Dihitung dengan jari. Ketika Lukas NMB kembali ke Jayapura, pergi sekolah di Australia, kembali terpilih jadi bupati di Mulia, terus sekarang jadi gubernur. Baru sekarang orang gunung tidak bisa hitung lagi. Amin. Di Merauke kita sudah bisa hitung orang gunung, terlalu banyak. Sekarang pertanyaan, orang gunung datang di Merauke untuk apa? Cari makan? Nah? Apakah di gunung sana kurang makan sehingga datang sini cari makan? Bukan, tapi datang di sini untuk melayani, pelayanan. Sekarang Korowai Kombai, siapa yang ada di sana? Orang gunung. Berita Injil. Jadi Bapak Ibu ada di Merauke karena firman Allah. Bapak Ibu datang ke Merauke membawa terang kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, termasuk saya, kita harus menjadi terang untuk sesama yang lain, dan kita harus saling hidup rukun satu sama lain. Klasis Maro dalam usianya 2 tahun, kita mau bawa dia di mana? Hah? Kita mau bawa klasis ini kemana? Tanpa ada persatuan dan kesatuan, klasis ini tidak akan jadi apa-apa. Tetapi ketika kita bersatu di dalam Tuhan, saling bergandengan tangan, maka klasis ini akan menjadi terang bagi umat Tuhan yang ada di kota ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tapi mari kita tetap satu di dalam Tuhan. Hanya dengan kesatuan pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar di mana saja kita pergi. Karena temanya bilang apa itu?
penginjilan belum selesai. Penginjilan belum selesai dan penginjilan itu tidak pernah akan selesai. Dia akan selesai ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ketika Tuhan datang yang kedua kali itu baru penginjilan selesai. Karena dia bilang Injil ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Sudah itu aku datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tetap bersatu, bergandeng tangan untuk membangun tubuh Kristus di kota ini. Amin. Membangun tubuh Kristus di kota ini dengan sehati sepikir, satu kasih, satu hati, satu pikiran. Merauke punya simbol Isakut Mekai, Isakut. Satu hati, satu tujuan. Injil ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi tak kala kita semua bersehati sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, bersehati, bergandeng tangan bersama-sama, maka Injil ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Jadi mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan banyak mengajar kepada kita semua tentang hidup saling mengasihi. Kenapa sekarang bisa ada banyak macam suku, bisa ada banyak macam bahasa, padahal kita di satu. Peristiwa ini terjadi pecah belah akibat Menara Babel. Amin. Tahu Menara Babel? Dalam Alkitab menceritakan dalam kitab Kejadian 11. Ya. Kalau kita baca kitab Kejadian 11, yang punya Alkitab silakan buka. Baca kitab Kejadian 11 ayat 6, 7 dan 8. Baiklah kita turun dari Kejadian 11 ayat 6, 7, 8 yang dapat silakan. Kejadian 11 ayat 6, 7 dan 8. Kejadian 11 ayat 6, 7, 8. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk mereka mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Amin. Tadinya manusia di dunia ini satu bahasa, tapi karena manusia punya pemikiran mau bangun menara itu sampai di langit ketemu Tuhan, lalu Tuhan lihat hal itu bagi Tuhan kurang bagus, lalu Tuhan turun ke bumi dan mengacau balau bahasa, sehingga kacaulah manusia pada waktu itu, dan akhirnya terpecah belah sampai ke seluruh dunia ini, sampai ada orang Papua di sini. Itu akibat Menara Babel. Jadi yang awalnya itu sudah bagus, kita bersaudara dalam Tuhan, satu bahasa, tapi karena Menara Babel Tuhan pecah belah. Bukan berarti Tuhan tidak mau lagi sama manusia, tidak, dia tetap mengasihi saudara. Karena dia mengasihi saudara, maka dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang mana sebentar lagi kita akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Hanya oleh karena kasih, Bapa utus anaknya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa hidup di dalam kasih. Sekalipun beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda rambut, tapi kita satu dalam Tuhan. Hidup saling mengasihi seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 13. Amin. Pertama Korintus 13 ayat 13, silakan baca. Pertama Korintus 13 ayat 13 dia bilang, demikianlah tinggal
ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Jadi biarlah tinggal ketiga hal ini, yaitu satu, iman, dua, pengharapan, tiga, kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah Kasih. Kenapa kasih itu dinyatakan paling besar? Karena kasih itu berbicara tentang Tuhan sendiri. Karena kasih itu datang berawal dari Tuhan, Bapa. Manusia semua sudah berdosa. Untuk bisa memulihkan hidup manusia dengan Bapa, dia utus anaknya Yesus datang ke dunia ini karena kasih. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, kita harus hidup saling mengasihi satu sama lain. Amin. Amin. Karena bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius, di dalam kitab Injil Petrus, 1 Petrus 4 ayat 8 bilang, kasih itu menutupi sekali banyak Dosa. dosa. Kasih itu menutupi sekali banyak dosa. Jadi mari antara kita dengan kita, sekalipun beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda rambut, tapi karena kita ini satu di dalam Tuhan, mari kita tetap saling mengasihi. Amin. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini, supaya firman Allah itu digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Jadi mari kita saling mengasihi, juga saling mengampuni satu sama lain. Karena doa Bapa kami mengajak kita untuk selalu saling mengampuni. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12, coba baca. Ayo, Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Jadi sebelum Bapa di sorga mengampunimu, kau juga harus lebih dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang, jangan berdoa Bapa kami. Iya toh? Karena doa Bapa kami mengajar kita mengampuni kesalahan orang pada kami. Tapi kalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang, jangan doa Bapa kami. Kau bohong. Matius 6 ayat 14 dan 15 bilang, Matius 6 ayat 14 dan 15 bilang, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga, akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga, tidak akan mengampuni. iya, kalau kita bisa mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga, waktu kita berdoa, Bapa ampuni satu salah, maka Bapa akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni orang punya kesalahan, sekalipun engkau berdoa jungkir balik, Bapa di surga tidak akan mengampuni engkau. Kenapa? Karena kau tidak mengampuni kesalahan orang. Jadi hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita menabur kebaikan, kita akan tuai juga kebaikan. Kita tabur kejahatan, kita akan tuai juga kejahatan. Jadi mari dalam HUT Klasis Maro yang kedua, kita saling membenahi kita punya diri masing-masing. Kenapa? Sebab saya mau masuk surga. Tapi yang mau masuk neraka di sini, tolong ke sana. Ada? Kalau ada yang mau masuk neraka di sini, silakan. Kau hidup sesuai kemauanmu. Tukang mabok, tukang berkelahi, pancuri, tukang pukul orang, silakan. Tapi kau mati, kau tidak masuk surga. Sekalipun waktu sudah di dalam peti, pendeta berdoa, Tuhan ampuni dia kesalahan supaya dia bisa masuk surga, terlambat. Selagi saudara masih hidup, waktu dan kesempatan untuk saudara bertobat. Tapi kalau sudah mati, sorry saja. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu buat kita bertobat dan hidup
harus melayani firman Tuhan. Roma 12 ayat 17 dia bilang begini. Jangan balas kejahatan dengan Kejahatan, kejahatan, tapi balas dengan tapi kebaikan. lakukanlah yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Dan buat Bapak kandidat, kesempatan ini saya juga titip firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik. Karena besok Bapak terpilih jadi bupati, orang nomor 1 di Merauke. Bapak punya tanggung jawab besar terhadap kota ini, lebih terhadap umat yang ada di kota ini. Mungkin umat ini sebagai tim sukses dia pilih Bapak, tapi yang di sana dia tidak pilih. Satu waktu dia datang bawa proposal, Bapak bisa tolong saya kan? Bapak melihat dia dari atas rambut sampai di kaki, dari bawah. Oh ini yang kemarin tidak pilih saya, aku datang minta. Maaf, saya tidak pilih engkau. Bapak sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus punya sikap tidak seperti itu. Tuhan Yesus punya sikap apa saja dia saling mengadu. Bahkan perempuan yang berzina sekalipun, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang datang dan bilang, Guru, kami kedapatan perempuan ini sedang melakukan zina. Itu artinya tangkap basah. Dia sedang berzina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus lihat orang lalu Tuhan bilang gini, kalau begitu siapa yang melakukan yang benar? Silakan, lempar dia. Lalu Tuhan tunggu kembali ke bawah lalu sambil tulis-tulis di tangan. Lama sedikit Tuhan angkat muka lihat. Tidak ada yang menghukum engkau kah? Perempuan itu bilang tidak ada. Lalu Tuhan bilang, kalau begitu saya juga tidak menghukum engkau, tapi kau pulang dan jangan buat dosa lagi. Itu sikap Tuhan. Bisakah Bapak Ibu dan saya memiliki sikap itu? Saling mengampuni. Mungkin dia tidak pilih saya, tapi sebagai anak Tuhan saya tetap melayani dia dengan kasih. Amin. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Saya bersyukur, terima kasih Bapak-Bapak sebagai kandidat yang sebentar ini kita pilih datang. Saya bersyukur. Itu artinya bahwa Bapak-Bapak tidak melihat selembar undangan itu saja sebagai nilai, tetapi Bapak-Bapak menyadari di dalam undangan itu ada tulis datang supaya kita doakan. Itu artinya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak boleh punya tim sukses banyak, silakan punya tim sukses. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak jadi. Bapak punya tim sukses mungkin 2-3 orang, tapi karena Tuhan melihat hatimu, orang ini punya hati betul baik, memberkati, maka jadilah pemimpin. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah datang. Jadi hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan kami hanya mau berdoa, itu saja. Mau berdoa menyerahkan Bapak-Bapak ke dalam tangan Tuhan sehingga besok perjalanan ini mulai dalam perjalanan sampai tanggal 19 dan hari hanya Tuhanlah yang akan menggerakkan umat Tuhan untuk memilih di antara Bapak-Bapak mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami manusia hanya melihat dari luar. Kebetulan kedua Bapak yang datang saya kenal baik, saya tahu. Tapi dalam hati Bapak-Bapak saya tidak tahu. Yang tahu Tuhan. Jadi kami hanya punya tugas berdoa. Nanti Tuhan yang berperkara selanjutnya. Dan ketika sudah terpilih, jangan lupa bahwa sebelum Bapak-Bapak jadi orang besar, orang nomor 1 di Merauke, Bapak pernah jadi orang di bawah. Jadi ketika orang di bawah datang, jangan lupa Bapak lihat dia. Jangan, oh ini, kebetulan saya tim sukses, kamu masuk, kamu mari. Jangan. Tapi semua sama di mata Tuhan. Karena besok ketika kita dipanggil pulang, kita tidak bawa apa-apa. Jabatan itu ketinggal, tidak bawa. Kita hanya pulang dengan apa adanya. Pulang. Tapi apa yang Bapak-Bapak tabur selama hidup, selama jadi pemimpin, itu yang akan menyertai Bapak-Bapak. Sampai ketemu Bapak di surga. Sebab Alkitab bilang, bukan saya yang bilang. Wahyu 20 ayat 15, silakan baca.
Wahyu 20 ayat 15. Cepat-cepat. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis Di dalam kitab di ini dalam kitab kehidupan itu, ia ia dilemparkan ke dalam lautan lautan api. itu. Iya. Setiap orang, siapa saja, besar, kecil, tua, muda, pejabat atau bukan pejabat, ketika dibuka ke kitab kehidupan dan dilihat namanya tidak ada di situ, dia dilempar ke dalam lautan api. Jadi selagi kita masih hidup, mari kita berbuat baik sesuai dengan firman Allah, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Bukan apa kata manusia, tapi apa kata firman, itu yang harus kita lakukan. Haleluya. Kita akan masuk pada bagian berikut. Saatnya kita hamba-hamba Tuhan akan berdoa untuk Bapak bertiga. Saya mengundang Bapak depan sini. Mari Bapak bertiga. Para hamba-hamba Tuhan silakan berdiri mengelilingi Bapak bertiga. Jemaat saya undang berdiri semua. Ada yang di belakang, ada yang di belakang, ada yang di belakang, ada yang di belakang. Bapak di belakang. Ya, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Bapak-bapak ikut saja dalam hati, kita menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia lebih mengenal bapak-bapak daripada kami. Kami hanya hamba-Nya, alatnya, hanya bisa berdoa, menyerahkan biar jadi menurut kehendak Bapak. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan bapak-bapak. Haleluya. Di saat siang hari ini Bapak, sebagai hamba-hamba-Mu, kami membawa ketiga Bapak. Bapak Hendrikus Mahuse, calon bupati dari nomor urut 01. Bapak Herbitus Silibun dari nomor urut 02 sebagai calon bupati. Bapak Bambang Suji dari 02 sebagai wakil bupati. Kami membawa ketiga Bapak ini di hadapan-Mu, Bapak. Kami sebagai manusia, sebagai hamba-hamba-Mu tidak punya apa-apa. Tapi kami punya Bapak yang punya kuasa luar biasa. Kami menyerahkan ketiga Bapak ini dalam tangan Tuhan. Mereka sedang ikut dalam pertandingan calon Bupati Merauke. Bapak, dari kedua Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir saat ini, kami persembahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Siapa yang akan Engkau pilih menjadi Bupati Merauke, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala usaha perjuangan mereka Tuhan memberkati. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan memberkati. Engkau mengenal mereka lebih baik dari kami. Semua perjuangan, tim-tim sukses mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga pada hari A, tanggal 9 Desember, kami boleh memilih sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biar jadilah menurut kehendak-Mu Bapa. Bagi kami secara khusus kota Merauke, kami rindu sekali Bapa memiliki pemimpin di kota ini. Pemimpin yang takut Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Itu kerinduan hati kami. Jadi kami mengangkat Bapak Hendrikus Mahuse, Bapak Herbertus Silibun dalam tangan Tuhan bersama Bapak Bambang, jadi menurut kehendak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur Bapak. Glory, haleluya, amin.
kasih. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita semua. Saya Joseph, Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Hamba boleh berhenti berbicara tentang firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus sendiri sebagai Guru Agung yang akan terus mengingatkan kami tentang firman yang sudah kami dengar, sehingga firman yang kami dengar bukan untuk kami lupa, tapi kami dengar untuk kami mau melakukan firman ini dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang, dan pertibakan kami masing-masing di rumah kami dengan damai sukacita. Akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya menyerahkan acara tersebut. Terima kasih banyak. Shalom semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan sampaikan tadi, Bapak Ibu yang mendengar pasti diberkati. Dan tidak dengar hanya sebatas dengan telinga sebelah, jadi rugi. Karena kita mendengar firman Tuhan itu hanya satu kali, hari Minggu ini saja. Jadi terima kasih para undangan yang sudah hadir bersama dengan kita pada siang hari ini, sehingga kita bisa melakukan ibadah bersama-sama. Saya percaya bahwa